Bapak Ibu, kalau kita membaca Al-Quran, ternyata kita banyak temukan bahwa manusia itu memiliki banyak kekurangan. Manusia memiliki sifat-sifat yang kurang baik, yang itu oleh Ramadan ingin diperbaiki, ingin disempurnakan oleh puasa Ramadan. Satu diantaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 11, wa kanal insanu ajulan, bahwa sesungguhnya manusia itu punya sifat karakter suka tergesa-gesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Jamiatul Muslimin, yang kami hormati Panitia Amal Ramadan, Ketua Panitia Amal Ramadan, kemudian yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid seluruh anggota, Ibu Ketua Majelis Talim seluruh anggota, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu, kalau kita membaca Al-Quran, ternyata kita banyak temukan bahwa manusia itu memiliki banyak kekurangan. Manusia memiliki sifat-sifat yang kurang baik, yang itu oleh Ramadan ingin diperbaiki, ingin disempurnakan oleh puasa Ramadan. Satu diantaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 11, wa kanal insanu ajulan, bahwa sesungguhnya manusia itu punya sifat karakter suka tergesa-gesa, suka terburu-buru, gerusa-gerusu, kesusu dan tidak sabaran. Nah, sementara Ramadan mengajarkan kita untuk bisa berperilaku sabar. Saya tanya ke bapak-bapak, kalau Jumatan suka yang khotibnya panjang atau yang pendek, Pak? Yang panjang apa yang pendek, yang cepat atau yang lama? Saya yakin saya termasuk yang cepat, ya, tapi tidak terburu-buru. Karena kadang-kadang ada khotib itu khutbahnya panjang, Pak. Saudara sidang Jumat yang berbahagia, tema khutbah Jumat yang singkat siang hari ini mengangkat tema tentang 35 sifat seorang muslim. Panjang, Pak. Ya, itu kalau satu sifat itu 1 menit, sudah 35 menit. Belum mukadimah awal, belum akhir, belum doa. Makanya banyak yang tidur, Pak, itu. Nah, pada ngorok lah tidur. Nah, bangun-bangun baru sifat yang kelima, Pak. Nah, kira-kira 5 kali bangun, 5 kali melek, 5 kali mendusin, khutbah baru selesai. Makanya sekarang hampir semua masjid itu di mimbar ditulisi khutbah maksimal 15 menit. Lewat 15 menit potong transport. Kelamaan nggak diundang lagi. Ada 2 tambahan, Pak. Ya, alhamdulillah sini nggak ada, Pak. Tapi ada jamnya. Jadi cepat itu bagus, Pak. Yang tidak bagus kalau terburu-buru atau tergesa-gesa. Termasuk contoh lain misalnya ketika ada orang meninggal, Pak. Kalau ada orang meninggal itu disunahkan Rasulullah agar dipercepat, disegerakan pengurusannya. 4 hal itu, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikubur. Bahkan dilarang sebenarnya kalau tidak dalam kondisi darurat,
tidak boleh bermalam di rumah. Kecuali darurat boleh, kalau tidak disegerakan, Pak. Tapi pastikan bahwa yang meninggal itu benar-benar sudah meninggal. Sebab dulu di Jakarta itu ada, Pak, bapaknya pingsan langsung dimandikan, Pak. Karena apa? Bapaknya kaya, kontrakannya banyak, umurnya panjang, Pak. Nggak sabaran, Pak. Jadi bapaknya pingsan dimandikan, bapaknya bangun, Pak, marah-marah. Wah, ini anak kurang ajar ini, katanya gitu. Oh, saya pikir bapak sudah meninggal, ternyata masih hidup, baru pingsan, Pak. Itu di Jakarta. Nah, termasuk hal yang biasanya muncul di tengah-tengah ibu-ibu, Pak. Waktu saya ngisi pengajian ibu-ibu di Koyasan itu ada yang bertanya begini, Pak Ustadz, boleh nggak saya puasa kemudian mencicipi masakan? Saya tanya, kenapa, Bu? Karena suami saya ini tipenya gampang marah-marah, gampang komplain soal makanan dan masakan. Banyak komplainnya lah, riweh suami saya, Pak Ustadz, gitu, kalau untuk urusan masakan dan makanan. Nah, selalu saya jawab semampu saya, Bu. Sebenarnya secara umum ketika kita berpuasa boleh saja mencicipi masakan, asal tidak satu piring plus satu mangkok, itu namanya buka itu. Nah, memang untuk mencicipi makanan, Ibu, itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan dilarang mencicipi masakan dengan dalih ihtiyat, artinya apa? Kehati-hatian. Daripada nanti habis mencicipi masuk ke tenggorokan kemudian batal puasanya, mendingan lebih baik jangan mencicipi. Sebab ibu-ibu tuh biasanya kalau masak itu semua sayur dibikin, sayur asem, sayur lodeh, sayur sop, balado terong, balado telur, balado tempe, sambal segala macam, dicicipi satu-satu, Pak. Jadi habis nyicipi kemudian jadi kenyang. Makanya ulama yang pertama tadi mengharamkan tidak boleh mencicipi makanan ya dengan alasan apapun. Tapi ulama yang kedua fleksibel, membolehkan seorang istri mencicipi masakan, tapi dengan syarat kalau istri itu memiliki kamroatin rojulin sen khuluq, memiliki suami tanda kutip akhlaknya kurang bagus, gampang rewel, gampang riwah untuk soal makanan, banyak komplain, itu boleh mencicipi masakan. Pak Ustadz, suami saya ini marah-marah, Pak Ustadz, gitu, gampang marah. Ini gara-gara sering nonton MasterChef di TV, MasterChef itu, ya toh, sering nonton MasterChef Arnold sama Juna. Sekarang masak saja diukur tingkat kematangannya, Pak Ustadz, katanya. Nah, ini baru 75%, nah, ini sudah 90% begitu. Nah, kadang-kadang kalau saya bikin nasi lembek, Pak Ustadz, dia nggak mau makan, marah, Pak Ustadz, gitu. Kalau nasinya keras, marah juga, Pak Ustadz, gitu. Jadi pokoknya marah terus, Pak Ustadz, kayak macan gitu. Nah, sementara ada ibu yang sebelah, Pak Ustadz, alhamdulillah kalau suami saya itu gampang, orangnya gampang. Kadang-kadang saya bikinkan nasi lembek dimakan, nasinya keras juga dimakan, kadang-kadang masih beras juga dimakan, Pak Ustadz. Memang suami ibu ayam, saya bilang ya. Jadi memang itulah, Pak. Jadi kadang-kadang terjadi seperti itu di tengah-tengah masyarakat itu, dalam rumah tangga itu. Ada yang suami sabar, ada yang suami kadang-kadang marah-marah. Makanya Islam memberikan solusi, boleh kalau memang ada alasan yang jelas, yaitu suami komplain terhadap masakan, boleh mencicipi. Nah, sabar itu, Pak, sabar itu pahalanya besar. Karena suatu hari orang-orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, usini, nasihati aku. Lalu kata Nabi, jangan gampang emosi. Ya, usini ya Rasulullah, jangan gampang marah. Ya, jangan gampang ngamuan. Lalu kata orang tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, usini. Gitu. Lalu kata Nabi, jangan gampang marah, jangan gampang emosi. Orang itu bertanya lagi ketiga kali, ya Rasulullah, usini, nasihat aku. Kata Nabi, jangan marah. Kalau kamu nggak gampang marah, kal jannah, jaminannya surga. Jadi yang pertama, manusia itu memiliki sifat apa? Memiliki sifat yaitu suka tergesa-gesa. Kemudian puasa mengajarkan kita untuk berlaku sabar. Yang kedua, Pak, manusia itu juga memiliki kelemahan. Apa diantaranya? Kanal insanu dhaifan. Manusia itu lemah, Pak. Lemah.
Nah, puasa mengajarkan kita jadi orang yang kuat, mengajarkan kita jadi orang yang kuat. Satu contoh, kalau kita tidak puasa, biasanya sarapan jam 7, jam 8, mungkin paling lambat jam 9. Lewat jam 9, kadang kita kesel, kadang kita marah-marah gitu ya. Makan siang juga begitu, biasanya jam 12, jam 1 karena meeting, kemudian agak terlambat, jam 2, jam 3 baru makan siang, kadang-kadang marah-marah. Tetapi sementara kita puasa Pak, nggak makan 14 jam Pak. Bahkan di kampung itu kadang-kadang dia sahur jam 2 malam Pak. Jadi 17 jam nggak makan, tapi dia kuat. Artinya apa? Artinya puasa ini melatih kita, ya, melatih kita menjadi orang yang kuat. Siangnya puasa, nanti malamnya sholat tarawih, imamnya panjang lagi Pak ya. Satu ayat batuk. Terus nanti masih tadarus Quran, malam bangun lagi untuk sahur, pagi kerja seperti biasa, dan kita nyatanya mampu dan kuat. Oleh karena itu untuk teman-teman yang masih suka merokok, mohon maaf ya, ini mumpung bulan Ramadan, merokoknya berhenti, ganti kurma. Terus ada yang ngomong, Pak Ustadz sudah saya coba nggak nyala. Maksudnya bukan dibakar kurmanya, maksudnya kurmanya dimakan, gantinya rokok begitu Pak ya, bukan ditaruh di sudut, bukan ya. Karena memang ini coba Bapak yang merokok itu, bangun tidur merokok, setengah jam itu harus merokok. Kenapa? Kalau nggak merokok kecut katanya itu. Tapi kalau puasa Pak, bisa nggak merokok 14 jam Pak. Itu bukti kalau ternyata puasa itu mengajarkan kita jadi orang yang sangat kuat. Yang tersiksa lagi kalau ada acara pernikahan di hotel Pak, yang perokok biasanya cari tempat yang pojok-pojok itu, cari yang smoking room itu ya, biar keluar masuk bisa ngerokok gitu ya. Kalau di hotel sampai 3 jam dia tersiksa. Kalau enggak biasanya akan lama-lama dulu di parkiran, nanti giliran sudah makan dia baru naik. Nah itu sudah aman gitu ya. Jadi puasa itu mengajarkan kita jadi orang kuat. Jadi nanti kalau suatu saat kita mengalami situasi makannya terlambat, agak kurang makan segala macam, sudah terlatih dengan puasa Ramadan. Jadi sekian jam nggak makan kita kuat. Inilah jadi puasa itu mengajarkan kita bisa menjadi orang yang sangat kuat. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir Allah mengatakan bahwa manusia itu punya sifat jadalah, suka berdebat, hobinya berdebat ya. Padahal puasa itu mengajarkan kita tidak hanya kemudian kita menahan perut dan nafsu, tapi juga harus bisa menahan ucapan kita. Maka Nabi mengatakan kalau kamu puasa tidak bisa menahan ucapan omongan kamu dari hal yang tidak bermanfaat, Allah nggak butuh terhadap puasa kita. Maka puasa mengajarkan kita untuk bisa menahan ucapan dan omongan kita dari hal yang tidak bermanfaat. Termasuk ketika kita umroh dan haji Pak. Umroh dan haji itu pun juga diperintahkan kita nggak boleh ngomong sembarang-sembarang Pak. Mungkin Bapak pernah dengar ada nenek-nenek umroh baku debat di Mekah sana, baku debat gara-gara masalah ibu kota Saudi Arabia Pak. Jadi Saudi Arabia itu kan ibu kotanya Riyadh. Jadi nenek berdua itu debat masalah ibu kota Saudi Arabia. Kata nenek yang satu, ibu kota Saudi Arabia itu Mekah. Nenek yang satu bilang Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, terus debat begitu terus. Coba kalau nggak percaya tanya Ustadz di belakang. Ustadz ibu kota Saudi Arabia, Ustadznya bilang Kairo. Jadi sama-sama ngawurnya. Jadi di sana pun masih berdebat Pak, nggak boleh padahal. Kan fala rofasa wala jidala wala fusuko. Di sana itu nggak boleh. Ada juga bapak-bapak yang iseng Pak, umroh di sana masih sempat-sempatnya godain cewek Pak, cewek. Nah, gitu. Padahal itu nggak boleh. Kebiasaan di Indonesia begitu, di sana masih ke bawah, nggak boleh Pak, itu bisa membatalkan haji kita kalau kita tidak bisa menjaga omongan dan ucapan kita. Nah, yang terakhir sekali, 14 abad yang lalu Nabi sudah mengingatkan kepada warga netizen, hati-hati nih, karena ini kita hidup di zaman media sosial yang begitu masif. Nabi mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Kalau kamu beriman pada Allah, beriman kepada hari kiamat, berbicaralah yang baik, menulislah yang baik. Kalau tidak bisa menulis dengan baik, lebih baik diam. Ya, ini kadang-kadang kan tidak, kita itu lihat judul sudah komen mantap mantul, terus pakai jempol 3 tek 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 tek. Teman baru update status langsung dibilang mantap dan lanjutkan, langsung jempol 3. Ternyata
temannya itu update status berita duka cita, Pak. Mohon doanya, nenek saya barusan meninggal. Langsung dikomeni, Pak, mantul dan lanjutkan. Orang meninggal sudah lanjutkan. Ya. Jadi hati-hati, Pak. Jadi Islam mengajarkan kepada kita, kalau dapat berita tabayun dulu, jangan langsung dikomenin, Pak. Itu nanti mendatangkan persoalan. Makanya harus tabayun, hati-hati, dicek yang betul. Kalau memang sudah benar silahkan di-share. Kalau itu tidak benar akan mendatangkan kerugian bagi kita. Inilah yang dapat kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, puasa Ramadan kita ini benar-benar membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Ya, kita boleh cepat, yang tidak boleh tergesa-gesa. Puasa mengajarkan kita jadi orang yang kuat, yang selama ini mungkin kita lemah. Dan yang terakhir, puasa mengajarkan kita untuk bisa menjaga ucapan, lisan kita, termasuk dalam kita bermedsos. Bijaklah bermedsos dalam rangka apa? Untuk menjaga stabilitas kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila tak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.